Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional Bapak Muhammad Irfai Solihau Eskom MM. Soal pertama, bagaimana Global Tech Solution akan menyesuaikan produk dan layanan mereka untuk memenuhi kebutuhan pasar internasional? Jawabannya, Global Tech Solution perlu melakukan adaptasi lokal dan standarisasi global. Yang pertama, satu, bahasa dan budaya, yaitu produk dan layanan harus disesuaikan dengan bahasa lokal, budaya kerja, dan norma masyarakat setempat. Yang kedua adalah fitur khusus wilayah, yaitu menyediakan fitur yang relevan dengan membutuhkan pasar seperti format tanggal, mata uang, atau sistem perpajakan lokal. Yang ketiga adalah layanan dukungan, yaitu menyediakan dukungan pelanggan 24 jam per 7 dalam bahasa lokal dan zona waktu pelanggan. Dan berikutnya, kepatuhan teknis dan regulasi. Produk harus kompatibel dengan standar teknologi dan regulasi negara tujuan seperti GDPR, ISO, dan lain-lainnya. Soal kedua, apa strategi pemasaran yang optimal untuk memperkenalkan merek Global Tech Solution di pasar internasional? Jawabannya adalah strategi pemasaran yang optimal meliputi satu, digital marketing global, yaitu menggunakan Google ADS, SEO internasional, dan kampanye media sosial untuk menjangkau audiens global. Yang kedua adalah kemitraan strategis, yaitu menjalin kerja sama dengan perusahaan lokal, reseller, dan distributor agar lebih mudah menjangkau pasar. Yang ketiga adalah partisipasi dalam pameran internasional untuk memperkenalkan produk secara langsung ke pelaku industri dan calon pelanggan. Yang terakhir adalah menyesuaikan branding, yaitu menyesuaikan pesan merek dengan nilai-nilai lokal namun tetap mempertahankan identitas global. Soal ketiga, bagaimana Global Tech Solution akan mengelola risiko dan kepatuhan terhadap peraturan di pasar internasional yang berbeda? Jawabannya, langkah-langkah untuk mengelola risiko dan kepatuhan yang pertama adalah compliance team lokal, yaitu membentuk tim khusus atau bermitra dengan konsultan lokal yang memahami hukum dan regulasi setempat. Yang kedua adalah audit dan review berkala, melakukan audit internal terhadap operasional dan regulasi secara berkala. Yang ketiga adalah pelatihan karyawan internasional, memberikan pelatihan tentang karyawan lokal kepada staf yang bertugas di negara tujuan. Soal nomor 4, bagaimana perusahaan akan mengevaluasi dan memantau kinerja operasional dan keuangan mereka di pasar baru? Jawabannya adalah evaluasi dilakukan dengan cara 1, KPI spesifik pasar, yaitu menentukan Key Performance Indicator atau KPI seperti jumlah pelanggan baru, tingkat potensi, margin keuntungan, dan tingkat kepuasan pelanggan di setiap negara. Yang kedua adalah Business Intelligence Tools, yaitu menggunakan perangkat lunak analitik seperti SAP BI, Power BI untuk memantau data keuangan dan operasional secara real time. Yang ketiga adalah laporan tersegmentasi, yaitu membuat laporan keuangan dan operasional terpisah per wilayah agar performa masing-masing pasar bisa dianalisis dengan tepat. Yang berikutnya adalah survei dan umpan balik pelanggan, yaitu mengukur kualitas layanan dan kepuasan pelanggan melalui survei rutin. Nomor 5, apa strategi cadangan jika ekspansi internasional tidak diberikan hasil sesuai yang diharapkan? Jawabannya, strategi alternatif atau contingent plan, yaitu yang pertama, evaluasi ulang strategi pasar, yaitu menganalisis alasan kegagalan seperti kesalahan segmen, harga, atau pesaing lokal. Yang kedua adalah pivot produk atau model bisnis, yaitu menyesuaikan produk, layanan, atau bahkan model bisnis agar lebih relevan. Yang ketiga adalah penarikan terencana atau strategi withdraw. Jika pasar tidak terlalu menguntungkan, lakukan penarikan bertahap sambil menjaga reputasi. Berikutnya, fokus pada pasar potensi lain, yaitu alihkan sumber daya ke negara atau wilayah lain yang menunjukkan pertumbuhan lebih tinggi. Dan yang terakhir, kemitraan atau akuisisi lokal, yaitu jika tidak bisa bersaing sendiri, pertimbangkan untuk bekerja sama jika mengakuisisi perusahaan.